saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa. Saya ingat sebelum saya pergi ke Permohonan maaf tersebut disampaikan Richard Eliezer di awal nota pembelaannya. Selain menyesal atas peristiwa yang terjadi, Eliezer juga menceritakan sulitnya masa-masa di awal akan menjadi anggota Polri hingga menjadi ajudan Verdi Sambo. Dalam pleidoinya, Baradae juga tak menyangka akan diperalat oleh Verdi Sambo. Eliezer juga menyebut pengabdiannya sudah disia-siakan oleh atasannya itu. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Sebelum Eliezer, Putri Chandrawati lebih dulu membacakan nota pembelaannya. Dalam pleidoinya, istri Verdi Sambo ini menceritakan kembali peristiwa yang menimpanya pada 7 Juli 2022. Pada sore hari di hari peringatan ulang tahun pernikahannya dengan Sambo tersebut, yang menurut Putri, peristiwa tersebut adalah kekerasan seksual. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Sidang pledoi Putri Chandrawati dan Eliezer yang digelar 25 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat molor 1,5 jam dari jadwal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terdakwa Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kepada penasihat hukum. Kelima terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah membacakan nota pembelaan mereka. Kemarin adalah sidang pledoi Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Apa yang disampaikan Eliezer membuat publik tersentuh juga terharu. Sementara istri Sambo tetap mengklaim peristiwa kekerasan seksual terjadi pada 7 Juli 2022. Apakah kejujuran Eliezer dapat mengetuk hati majelis hakim? Kami akan berbincang bersama pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar, serta ada anggota tim pengacara keluarga almarhum Yosua, Bang Ramos Huta Barat. Selamat pagi, Bang Ramos. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Bang Timothy, Mas. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya bergabung di Sapa Indonesia Pagi bersama kami hari ini. Saya ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu. Ya. Kalau melihat apa yang disampaikan dalam pledoi, mungkin Pak Abdul Fikar boleh memberikan kita pemahaman mengapa pledoi mereka dibentuk sedemikian rupa. Kita fokuskan pada pledoi kemarin lah, Pak Fikar, yaitu pledoinya Putri Chandrawati serta pledoinya Richard Eliezer. Yang pertama, mengapa begitu penting bagi sebuah pledoi untuk dibacakan dibagi dua, antara yang dibacakan oleh terdakwa sendiri dengan yang dibacakan oleh penasihat hukumnya. Dan mengapa pledoinya begitu panjang, Pak Abdul Fikar? Mungkin ini yang perlu dipahami juga. Bukankah pembuktian sudah berlangsung, hakim juga melihat bukti-bukti yang ditampilkan, pledoi itu sekedar seperti merangkum atau melengkapi saja dari pembuktian yang sudah dihadirkan dalam persidangan, Pak Fikar? Ya, pledoi itu satu mekanisme yang ada di dalam hukum acara pidana yang diberikan atau yang menjadi hak dari terdakwa dan penasehat hukumnya.
ya yang sebelumnya sudah dibacakan tuntutan. Jadi respon atas tuntutan yaitu pledoi, ya, pembelaan. Sebenarnya pledoi, pengertian pledoi itu sebenarnya secara material, ya, seharusnya sudah dimulai sejak acara penyidikan. Jadi ketika seseorang dipanggil oleh kepolisian, pembelaan itu sudah dimulai sejak itu sebenarnya. Umpamanya didampingi oleh penasihat hukum, ketika diperiksa di berita acara itu, sebelum menjawab pertanyaan bisa konsultasi dulu dengan penasihat hukum. Nah, sebenarnya pledoi itu sudah mulai sejak awal. Nah, hanya saja pengertian pledoi dalam konteks formal ditempatkan sebagai jawaban atas tuntutan atau rekesitornya jaksa penuntut umum. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa harus ada dua lawyernya dan terdakwanya sendiri? Nah, kalau lawyer jelas perspektifnya adalah yuridis, gitu. Jadi dia tinjauannya pasti dalam konteks hukumnya, dalam konteks penegakan hukum dan penerapan hukumnya. Sedangkan terdakwa sendiri biasanya meskipun ya atau sekalipun terdakwanya sarjana hukum, ya, lebih banyak mengajukan pembelaan itu dengan pendekatan sosiologis, yang umpamanya menceritakan keadaannya, peristiwa yang terjadi itu bukan kehendaknya, kemudian keadaan keluarga dan sebagainya. Jadi pendekatannya lebih sosiologis gitu. Nah, baik yang yuridis maupun yang sosiologis yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, tujuannya adalah bagaimana mempengaruhi hakim supaya satu, kalau memang tidak terbukti minta dibebaskan, kalau terbukti terbukti tapi bukan merupakan perkara pidana umpamanya minta dilepaskan, atau kalau terbukti tapi bukan atas kemauan terdakwa sendiri, disuruh, terpaksa, dipaksa gitu ya, kemudian kelalaian dan sebagainya. Nah, itu yang terakhir ini biasanya minta diringankan gitu ya. Jadi minta dibebaskan, minta dilepaskan, yang terbukti itu biasanya minta diringankan. Nah, jadi pledoi menjadi penting ketika dakwaan itu dibacakan dan setelah terbukti umpamanya dalam fakta persidangan memang tidak bisa dielakkan bahwa perbuatan terdakwa itu memang terbukti. Nah, maka fungsi pledoi di situ menjadi itu tadi, ya, bagaimana dia menyentuh hakim, ya, supaya bisa meringankan nanti putusannya. Nah, itu fungsi pledoi yang dibacakan oleh baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh penasihat hukumnya. Nah, kalau hakim kan sebenarnya hanya melihat bukti kronologi kejadiannya kan sebenarnya. Mengapa kalau kita dengarkan baik dari Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer dan lainnya, itu bahkan sampai menceritakan bagaimana mereka dibesarkan, pendidikan mereka, bagaimana proses mereka melalui pendidikan tertentu dan lain-lain, awal penugasan mereka. Apakah ini juga memang seharusnya mempengaruhi putusan hakim? Ya, yang sangat mempengaruhi adalah penegakan yuridisnya, gitu ya, pendekatan yuridisnya. Bagaimana umpamanya penasihat hukum menggunakan kesempatan dalam membela itu mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat, ahli maupun alat bukti saksi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meringankan, ya, untuk membebaskan, melepaskan atau meringankan, gitu ya. Jadi tujuannya itu apa yang dibawa oleh penasihat hukum itu sebenarnya. Nah, karena itu kemudian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pertimbangan hakim selain dakwaan yang memang sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum melalui saksi-saksi yang dibawa, ya, yang dibawa oleh penuntut umum, mau ahli maupun alat bukti lainnya, surat dan keterangan terdakwa dan selainnya. Nah, karena itu kemudian yang pasti dari jaksa itu membuktikan tindak pidananya. Nah, sebaliknya ketika terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pledoi, gitu ya. Nah, tadi seperti saya katakan, kalau perspektifnya penasihat hukum itu yuridis, tapi terdakwa lebih sosiologis. Kenapa harus menceritakan latar belakang kehidupan dan segala macam? Itu
cara untuk menyentuh kalbunya hakim, ya, untuk menyentuh pikirannya hakim supaya bisa memahami kedudukannya para terdakwa itu, gitu ya, memahami posisi terdakwa, gitu, bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang ini ya, bagian kecil dari kehidupannya yang pada dasarnya kehidupan dia sudah dimulai sejak lama dengan umpamanya banyak perbuatan baik, banyak pengabdian dan sebagainya. Dan ini satu sisi kehidupan yang memang kemudian membawanya ke kursi terdakwa itu. Nah, saya kira itu yang diharapkan oleh para terdakwa ya, dengan menceritakan masa kecil, dengan menceritakan bagian-bagian hidup yang lain yang tidak menyentuh soal hukumnya, maka tujuannya adalah bagaimana supaya hakim timbul empatinya gitu ketika dia akan mempertimbangkan dan memutuskan putusan, timbul juga empatinya bagaimana posisi terdakwa itu sehingga putusannya diharapkan bisa ya ujungnya meringankan juga begitu. Oke. Saya ke Bang Ramos. Keluarga tentu sudah mengikuti pembelaan yang sudah disampaikan oleh masing-masing penasihat hukum maupun dari terdakwa itu sendiri. Ceritanya juga masih macam-macam nih, Bang Ramos. Apa yang diceritakan Eliezer, apa yang diceritakan oleh Ferdy Sambo, beberapa hal masih bertolak belakang. Juga Putri Chandrawati maupun terdakwa lainnya gitu. Bagaimana keluarga dari korban Brigadir Joshua ini menanggapi cerita yang dihadirkan atau versi cerita yang dihadirkan oleh tiap-tiap terdakwa dalam pembelaan mereka dalam sidang pledoi sepanjang pekan kemarin? Baik, terima kasih Bang Timothy. Pihak keluarga mendengarkan pledoi yang telah disampaikan oleh para terdakwa tersebut, menyatakan itu adalah satu cerita lama yang diulang kembali, yang seolah-olah cerita itu benar, padahal itu sudah pernah terbantahkan, di mana bagaimana ibu terdakwa Putri menyatakan dia jadi korban kekerasan seksual yang itu sudah pernah disampaikan dia juga pada saat di awal perkara ini, di mana hal itu sudah pernah dikatakan pertama di Magelang, lalu berpindah di Saguling atau Duren 3 dan itu tidak pernah terbukti, dan itu tetap dipertahankan oleh si terdakwa Putri dalam hal ini. Nah, itu seperti yang dikatakan ahli tadi, itulah salah satu cara atau strategi yang untuk meringankan atau menggugah keyakinan hakim untuk memberikan putusan kepada Putri Chandrawati. Padahal dalam hal ini bukti-bukti yang mengarah terhadap adanya keterlibatan Putri Chandrawati dalam perencanaan pembunuhan itu ada. Nah, kalau memang si Putri Chandrawati ingin membuktikan bahwa dia tidak terlibat atau dalam perencanaan segala macam, itu kan ada beberapa alat bukti yang sampai saat ini masih hilang, beberapa alat komunikasinya si Joshua Huta Barat, yang handphonenya, CCTV yang hilang dan rusak, dan itulah salah satu bentuk perencanaan yang untuk menghilangkan barang-barang bukti untuk mengaburkan perkara ini. Dan juga ada banyaknya korban dari pihak polisian yang kena obstruction of justice oleh perkara ini. Itu salah satu bukti bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dalam pembelaannya itu hanya bentuk suatu strategi untuk menggugah keyakinan hakim untuk berusaha untuk meringankan dia sebagai terdakwa. Apakah menurut Anda apapun strategi yang diambil oleh terdakwa ini mencoba juga mengesampingkan bukti-bukti maupun fakta maupun kejanggalan yang sebenarnya masih menggantung dalam kasus ini, begitu, Bang Ramos? Iya. Pada pembuktian saya lihat jaksa penuntut umum sudah berhasil berdasarkan bukti-bukti ada untuk membuktikan perkara ini. Tinggal dari sekarang keyakinan hakim dalam perkara ini, apakah apa yang disampaikan para dalam pledoi terdakwa itu bisa menggugah keyakinan hakim, seperti tadi ahli bilang itu suatu bentuk keyakinan hakim, tapi secara yuridis sebetulnya sudah terbukti dalam hal perencanaan dan niat pembunuhan itu sendiri sudah terbukti. Jadi apa yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut kami menilai dan keluarga hanya strategi untuk meringankan mereka. Yang secara yuridis itu tidak dapat bisa dibuktikan mereka. Nah, kalau begitu memang saya kembali lagi ke Pak Fikar. Apakah memang pledoi itu sebenarnya lebih kepada mencari faktor meringankan bagi para terdakwa ini, atau justru mungkin menyesuaikan vonis bahkan sampai bisa mengincar menargetkan vonis bebas kalau memang terdakwa dan penasihat hukumnya yakin betul bahwa secara hukum tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa?
kalau vonis bebas itu menurut saya tidak mungkin. Ya karena faktanya sudah ada korban yang meninggal gitu. Ya. Tidak mungkin kalau bebas ya. Artinya sudah ada korban yang memang meninggal, yang harus ada yang bertanggung jawab. Siapa ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab gitu. Bahwa de facto ada penembaknya yang namanya terdakwa siapa Eliezer itu, ya betul. Gitu. Tetapi kan juga berkembang di dalam persidangan, dia pola relasi dia dengan korban itu sebenarnya sebelumnya tidak ada urusan apa-apa, kan gitu ya kan? Tidak ada urusan apa-apa sehingga ini akan menggambarkan sesungguhnya dia hanya dijadikan alat gitu. Nah, yang fakta persidangan itu membuktikan itu gitu. Ya, fakta persidangan itu membuktikan itu. Nah, karena itu kemudian seperti Eliezer ini ya seharusnya, makanya saya juga agak keberatan ketika dia dituntut lebih dari yang lain itu ya 12 tahun sendiri gitu. Padahal perannya dalam membuka perkara ini sangat penting gitu, sangat berarti gitu. Tetapi dia justru jaksa mendekatinya dari perspektif yang lain dan kemudian menuntutnya 12 tahun lain bahkan berbeda dengan ibu terdakwa PC itu yang jelas-jelas umpamanya bagian dari menurut jaksa perencana gitu sebenarnya, bagian dari perencana penembakan itu. Nah, itu yang sangat disayangkan itu gitu. Dan ini juga yang disayangkan oleh keluarga ya, Bang Ramos. Betul sekali. Ya, bagaimana mungkin dari keluarga melihat setelah mendengar pledoi juga, dan tentu saja dalam pledoi khususnya Bu PC justru digambarkan bagaimana ia tidak terlibat sama sekali, jangankan membantu, mengetahui saja tidak, dan bahkan masih memposisikan dirinya justru dalam hal ini, bahkan kemarin dikatakan korban ganda lah begitu. Satu sudah dilecehkan, sudah menjadi korban pelecehan, sekarang menjadi sebuah korban dari sebuah kasus, didakwa atas sebuah kasus yang ia tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali. Komentarnya begitu, Bang Ramos saat ini. Ya, terdakwa Putri itu tetap menyatakan dia sebagai korban. Ya. Kami melihat dia sebagai playing victim dalam perkara ini. Dia menyatakan sebagai korban kekerasan seksual yang tidak pernah terbukti. Nah, sedangkan di dalam pembuktiannya itu sudah ada. Jadi keluarga memang merasa kecewa. Keluarga juga merasa bahwa korban dari anak yang sudah menjadi korban pembunuhan tersebut juga menjadi korban pencemaran nama baik terhadap dia dengan apa yang disebut Putri dalam pembelaannya. Padahal itu kan tidak pernah terbukti apa yang menjadi yang disebut dia sebagai kekerasan seksual tersebut. Jadi itu memang hal yang sangat disayangkan oleh pihak keluarga. Mereka sudah mulai kehilangan keluarga, lalu nama baik anaknya dicemarkan juga. Jadi hukuman yang mungkin yang sangat berat terhadap si keluarga saat ini. Beban moral mereka dan beban kesedihan mereka itu sangat berat terhadap perkara ini. Oke, Bang Ramos dan juga Pak Fikar, kita akan jeda sebentar. Nanti kami akan kembali dan melanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.